saya balik lagi introspeksi bahwa kenapa sih menjadi dewan? Eh, ini mungkin berawal dari daya kritis ya. Kita selalu gelisah melihat hal-hal yang tidak sesuai begitu. Kegelisahan ini mungkin yang muncul ketika ini kok jalanan jelek amat. Termasuk ketika orang tua saya masuk rumah sakit dipersulit. Halo Sobat Tribun Bekasi, saat ini saya Yoga, jurnalis Tribun Bekasi, ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi. Kita akan bincang-bincang dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Bapak Ridwan Arifin, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Senang sekali nih kami mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Ridwan, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Ini sudah 6 bulan lebih Pak ya menjalankan tugas. 7 bulanan. 7 bulanan Pak. Pak, kalau boleh ini Pak, kita bincang-bincang tentang apa sih Pak tugas-tugas Komisi 1 di DPRD Kabupaten Bekasi ini Pak? Ya. Secara umum memang Komisi 1 ini bertugas tentang pemerintahan dan keuangan. Dan meliputi di SKPD yang terkait adalah soal BPKD, Bapenda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan. Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, dan juga terkait dengan pemerintahan kecamatan dan desa. Dan memang di sini yang menarik di Komisi 1 ini menjadi tugas besar. Kenapa? Karena situasi pemerintahan hari ini yang memang dalam konteks efisiensi diperbanyak, begitu. Sekilas secara umum seperti itu. Efisiensi ini biasanya identik dengan keuangan. Betul, betul. Bagaimana Pak? Di satu sisi kan pelayanan pemerintah tetap harus jalan, tapi membutuhkan biaya juga. Bagaimana jadinya Pak? Tantangannya di... Alhamdulillah komitmen rekan-rekan eksekutif ini punya prioritas efisiensi terkait dengan Inpres 1 2025 ini. Mereka fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya makan minum, hotel, dan lain-lain. Dan hasilnya pun lumayan bagus, tapi untuk pelayanan prioritas tidak terganggu. Prinsip itu. Oke, jadi yang katakanlah ya tadi ya kegiatan-kegiatan yang kesehatan, pendidikan itu tidak terganggu, tapi makan minum, diklat, perjalanan dinas, segala macam itu yang dikurangi. Jadi lebih fokus untuk pelayanan kepada masyarakat. Betul. Tentang tadi Bapak singgung tentang pemerintahan desa. Betul. Di tahun-tahun dalam waktu dekat ini kan di Kabupaten Bekasi akan ada Pilkades, pemilihan kepala desa. Betul. Banyak yang bilang di Pilkades itu juga politik uangnya tinggi, Pak. Calon-calon kepala desa itu bisa kasih amplop kepada pemilihnya itu gila-gilaan, Pak. Bagaimana Pak Ketua ini melihat ini? Money politik memang bisa dikatakan itu dimulai zaman Pilkades. Karena satu secara geopolitiknya juga berbeda, lebih berdekatan begitu, meyakinkan orang-orang di tingkat desa itu karena berdekatan satu RT, satu RW, mereka, mungkin alternatif uang itu menjadi pilihan. Yang kedua, lingkupnya kecil gitu. Ini memang menjadi persoalan di Bekasi atau mungkin di beberapa daerah juga, semua wilayah. Nah, tidak bosan-bosan kita memberikan masukan. Di 2026 nanti itu 154 yang mengadakan Pilkades. Desa. 154 desa. Dan kita juga memberikan masukan kepada teman-teman di dinas desa. Yang pertama adalah untuk para calon tidak diberi ruang mengeluarkan uang banyak begitu. Karena logika sinkronnya adalah ketika orang boleh nyalon kepala desa mengeluarkan uang banyak, dia kan berpikir harus diganti dong. Bagaimana kembali? Repotnya nanti ngegantinya pakai duit ADD atau DAD. Nah ini yang kita minimalisir. Kita memberikan masukan ke teman-teman eksekutif supaya kita baik itu pemantauan, edukasi dan lain-lain, tapi maksimal dibantulah untuk operasional Pilkades ini dari APBD Kabupaten Bekasi supaya itu tidak menjadi potensi baru.
Potensi untuk bisa membuka ruang money politik di tingkatan pilkades gitu. Nah, kalau saat ini Pak, kondisi desa-desa di Kabupaten Bekasi kan ada yang katakanlah ya sudah maju, secara Betul. perekonomian sudah maju, ada yang belum maju. Bagaimana kalau di Komisi 1 melihat dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh eksekutif? Berdasarkan data yang kami terima, memang di Kabupaten Bekasi sudah sekitar 54 desa mandiri. Nah, ada desa kategori desa mandiri, desa maju, dan desa harapan. Memang faktanya adalah bahwa di Kabupaten Bekasi ada desa yang kalau tidak diperbaiki hari tahun ini akan masuk desa tertinggal di Desa Jatireja di Pebayuran. Kami support itu, ada beberapa kepala keluarga sekitar 114 yang memang dalam konteks DTKS-nya menurun. Nah, kita lagi genjot nih supaya tahun ini mereka diberikan bantuan pelatihan edukasi supaya masuk pada keluarga harapan begitu. Ketika masuk keluarga harapan, makanya satu desanya akan beralih ke desa maju. Nah, sebelum ke desa mandiri. Nah, kita berharap tahun 2027 ini 90% desa mandiri di Kabupaten Bekasi. Masalah utamanya apa Pak kalau ada tadi yang dikatakan desa-desa katakanlah yang tadi perlu sentuhan ini? Yang paling terlihat di depan mata adalah akses kekuasaan. Mereka terpencil, Oh, terpencil. terus akses kekuasaan ini artinya adalah masyarakat tersebut agak sulit untuk memberikan masukan. Kebetulan ini dapil saya nih di Pebayuran. Oh, ya, baik. Makanya saya kemarin 1-2 bulan ini konsen di Jatireja, minta tolong ke teman-teman Karang Taruna, apapun yang menjadi masalah, sampaikan ke kepala desa, sampaikan ke camat, bahkan saya tanam kader di sana. Supaya targetnya adalah jangan sampai nanti 2025 nggak naik, 2026 nanti jadi desa tertinggal. Nah ini kan jadi momok buat Bekasi di nasional gitu. Tadi salah satu usulannya adalah memberikan akses tadi, Pak. Ya, akses kekuasaan ini adalah akses informasi. Akses informasi. Kadang-kadang kita di bidang pelayanan kami di DPRD selalu bilang ke teman-teman yang dinas terkait dengan pelayanan. Jangan karena ada akses kekuasaan baru dilayani. Oh, baik. Itu prinsipnya. Ya. Kalau misalkan ada anggota dewan, ada kenal bupati, kenal kepala dinas, baru dilayani. Tapi pelayanan itu berbasis kebutuhan, bukan akses kekuasaan. Ini menjadi titik terang kami, titik terang saya terkait dengan penyebaran pelayanan yang merata, begitu. Baik. Apakah kalau di sana itu kebanyakan apa sih Pak? Petani atau? Pertanian Pertanian. di Pebayuran. Artinya secara ekonomi sebetulnya mampu memiliki ada potensi. Memang dari latar belakang ini quote and quote ya, ada yang bangkrut, ada dulunya orang situ punya lahan, punya orang tua yang cukup, tapi dengan situasi apa nggak tahu, tinggal di bantaran sungai, beratap tenda saja, gitu. Tapi pelan-pelan kita perbaiki. Baik. Terus mereka penghasilannya cuma di bawah 100.000 per bulan, makan pun dibantu sama tetangga gitu. Ini kan kita perbaiki karena latar belakang yang memang tidak teknis sebenarnya, tapi banyak sekitar 114 kepala keluarga. Ini kita tidak bisa salahkan ya kalau soal latar belakang. Cuman ini fakta sudah ada di lapangan. Karena kan misalkan gini, ketika orang dulu mapan, punya penghasilan, tiba-tiba bangkrut misalkan. Ini kan menjadi bagian data indikator mereka keluarga miskin kan gitu. Dengan latar belakang, maaf, keturunannya kurang berkarya, atau nggak punya warisan, atau misalkan nggak punya skill atau apapun itu menjadi bagian dari indikator bisa dikatakan keluarga harapan atau keluarga miskin. Catatan lain Pak, kalau dari Komisi 1 untuk kebetulan ini kan juga eksekutif atau Pemkab Bekasi kan juga mulainya dengan eksekutif ini nggak jauh beda lah ya, cuma sekian bulan. Bagaimana Pak catatan dari Komisi 1 tentang eksekutif atau Pemkab Bekasi ini dalam 7 bulan ini? Kalau saya sih melihat begini, kalau organisasi perangkat daerah atau pemerintahan ini bukan berpatok pada figur, berpatok pada manusia, tapi pada sistem. Ketika sistemnya bagus, siapapun bupatinya, siapapun wakil bupatinya, siapapun dewannya, maka sistem ini berjalan. Nah, kita hari ini selalu memberikan masukan kepada eksekutif dalam hal ini SKPD bahwa
ada hal-hal prioritas dalam penggunaan anggaran, dalam pelayanan. Kemarin saya bilang, kebetulan hari ini kita lagi dapat Banggar, saya selalu masuk pada tataran ini pelaksanaan kegiatannya ada di angka 97%, 90%. Berarti artinya di atas kertas bagus begitu. Tapi pas di lapangan nggak terbukti hasilnya. Nah, Ada ini miss-nya di mana nih? kita nggak tahu. Miss-nya adalah antara data yang pencapaian kinerja 98%, tapi di lapangan jalanan masih jelek, sekolah masih jelek. Nah, ini kita perbaikilah. Artinya adalah bahwa semangat penggunaan anggaran ini diikuti oleh will pelayanan. Nah, mau bupati siapa, nanti nggak ada alasan, oh bupati berdua bulan, itu nggak ada, karena ini sistem yang berjalan. Baik. Dan kami pun di BPKAD, di Bapenda, di perencanaan, Pak tolong, apa yang menjadi pusat konsentrasi kita, prioritas pembangunan di Kabupaten Bekasi, itu dilakukan. Kalau pencapaian kinerja cipta karya misalkan, itu 99%, tapi kondisi sekolah masih rusak, itu berarti kan ada masalah. Jangan ada yang ini, kalau istilahnya dulu asal Bapak senang. Itu terlalu inilah ya. Oh, gitu ya. Enggak, bukan asal Bapak senang, asal data senang gitu. Asal orang yang baca senang. Karena kita kan memang lahir dari masyarakat, memang lahir dari wilayah, memang lahir dari dapil. Kita tahu persis gitu. Makanya hal ini yang kita informasikan bahwa pencapaian kinerja ini bukan cuma di atas kertas, tapi di atas fakta di lapangan gitu. Baik. Salah satu isu ini Pak yang sedang hangat di Pemkab Bekasi kan ya mungkin Pemkab lain. Setelah penetapan bupati dan wakil bupati adalah isu mutasi atau pergantian kepala dinas gitu ya. Pak Iqbal sebagai Dewan sebagai legislatif kan juga melihatnya nih. Bagaimana ini melihatnya Pak? Secara khusus saya tanya ke Kepala BKD waktu itu dan memang Kepegawaian. ya memang ada informasi, tapi dibatasi oleh Permendagri 6 bulan setelah pelantikan baru boleh. Nama-nama sudah ada, saya tanya apakah ada jalur Jovit? Ada. Saya berpesan ke beliau, Pak, tolong kita sudah capek dengan kegaduhan. Hal-hal yang baik pun itu tidak lama dan tidak merugikan. Nah, lakukan aja situ. Jovitnya dilakukan, anjabnya dilakukan, dan kalaupun misalkan ada tes-tes yang lain silakan aja. Pola merit sistemnya juga dilakukan. Ini kan memang sudah diatur dalam peraturan apapun. SOTK-nya jalan supaya nanti ketika orang itu menjabat bukan lagi pusing perusahaan-perusahaan gugatan gitu. Lu dilantik langsung kerja gitu. Tapi kan kenyataan hari ini ketika orang dilantik itu 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun tuh ngurusin pertanyaan kenapa nggak melanggar aturan ini segala macam, itu kan jadi sayang. Energi kita untuk membangun itu hilang karena memang proses yang salah. Itu prinsipnya. Artinya bisa di hal-hal yang tidak perlu tadi bisa dihilangkan jika prosesnya iya dong. dengan Iya dong betul. Dan hari ini BKD punya komitmen itu. baik. Agustus mulai jalan, Anjab lagi jalan, sekarang Jovit lagi jalan. Merit system silakan lakukan. Mau orangnya siapapun kita nggak ada masalah. Tapi orangnya tepat sesuai regulasi, sesuai Jovitnya sesuai, silakan kerja kan gitu. Itu aja prinsipnya. Dalam 6 bulan ini Pak, kalau dari catatan Komisi 1 juga membidangi keuangan, catatan keuangan Pemkab Bekasi bagaimana? Tentang pendapatan dan belanjanya bagaimana Pak? Kalau boleh dinilai, ini nilainya nggak lebih dari 5. Kemarin kita sempat ada defisit. Dan ini kan terkait dengan semua perencanaan. Berkali-kali saya bilang ke teman-teman BKD bahwa pelantikan 9.045 P3K kemarin itu udah harus dipikirkan. Besok ada P3K tahap kedua, dilantik bulan September. Dan itu sekitar 1.300-an. Itu harus dipikirkan. Dan jangan sampai nanti hal-hal terkait apa yang sudah diwacanakan jauh-jauh hari itu seperti kaget begitu, nggak siap. Nah makanya perencanaan keuangan itu harus matang. Terus yang kedua soal penggunaan anggaran. Kenapa sih ada silpa? Silpa itu kan ternyata yang hasil dari diskusi kami itu ada di kekosongan jabatan.
Sehingga tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Padahal kan silpa itu bukan positif, juga bukan negatif, Ya, kan ya, gitu. Ada kalau bahasa di teman-teman, lu ngabisin duit aja nggak bisa. Gimana mau nyari kan gitu. Tapi memang ketika silpa itu positif, itu mungkin silpa positif yang tidak ada jabatan, tapi resikonya berat. Silpa positif misalkan, nggak usah ke hotel lah, kita diskusi di kantor, itu silpa positif. Nah itu bukan hal yang kita agung-agungkan, walaupun hari ini Bekasi dapat predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi balik lagi persoalan fakta tadi bahwa masih banyak pelayanan yang kurang maksimal. Itu kan menjadi bagian dari penganggaran kita yang lemah juga. Ada dinas yang butuh, sangat butuh prioritas, ada dinas yang tapi tidak dilihat. Artinya kalau perencanaannya baik itu pasti akan kepake ya uang anggaran itu, Pak. Saya selalu bilang, ketika Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan, kan gitu. Nah ini kan hal-hal kita, kebetulan Bapeda ada di Komisi 1. Ya. Nah, kita selalu diskusi, BPKD, Bapeda, BKD, dan teman-teman yang lain, ini harus ada sinkronisasi. Dan saya sebel ketika ada bahasa, wah saya belum tahu, belum ada informasi dinas anu. Anda berkantor satu komplek, deket-deketan, handphone nyala, dikasih tunjangan telekomunikasi, tapi telepon susah kan, ada yang aneh di situ. Kabupaten Bekasi mestinya mengalami kendala geografis, Pak ya, bukan di pulau yang kecuali Provinsi Papua Tengah, gitu ya, ada kendala-kendala. jalan jauh, sinyal jelek. Nah ini kan hal-hal yang kita perbaiki, termasuk PTSP kemarin. Pak, tolong bantu di Snaker supaya tingkat pengangguran kita kecil. Bantu dari apa? Bapak bilang investasi tahun 2025 itu sekitar 81 triliun kenaikannya. Tapi tidak dibarengi dengan jumlah menurunnya jumlah pengangguran. Kan itu aneh. Ada yang investasi 81 triliun, itu orang dari mana? Terus PAD kita dalam konteks retribusi PBG itu kecil kan gitu. Nah ini kan hal-hal yang harus kita, dan salah di mana salahnya? Investasi di Bekasi terus meningkat, pengangguran terus bertambah, ini kan ada persoalan jadinya. Nah kita bilang koordinasi Pak, ayo koordinasi. Data Bapak PBG, data Bapak misalkan Inlock atau Pertek, kasih tuh ke Disnaker. Dengan janji, lu boleh gua izinin, tapi gua minta tenaga kerja dari orang gua, orang Bekasi. Kan selesai. Tapi lu harus bayar ini, PBG restoran, lu boleh gua tanda tangan, tapi restoran berdiri, lu harus bayar pajak. Itu kan koordinasi yang bagus begitu. Kalau jadi begitu juga kan, dinas-dinas ini kan mestinya, ya mau nggak mau kita akan berbicara dengan sosok pemimpinnya Pak ya. Nah, bagaimana nih Bapak sebagai anggota Dewan, Bapak Pak Ketua Komisi 1 lihat bagaimana nih sosok pemimpin saat ini? Karena juga kita dapat info juga nih Pak Bupati ini kurang komunikatif lah, komunikasinya nggak bagus dan sebagainya. Bagaimana Pak Ridwan melihatnya begini? Kalau saya Mas nggak mau terlalu jauh masuk ke ranah subjektivitas. Tapi fokus pada ranah yang objektif. Saya selalu bilang, kita sedang bernegara. Bernegara itu artinya diatur oleh undang-undang, ada batasan, ada yang boleh dan tidak dilakukan. Itu hal-hal yang harus kita sepakati. Ketika sedang bernegara, lo doyan tidur, lo doyan daging sapi, dan itu merusak dari semua lain, buang dong. Jangan sampai nanti negara mengikuti ego dia. Aduh gimana ya, gue mau ikut rapat jam 9, kalau gue kan sering bangun siang. Artinya negara sering ikutin dia. Nah, hari ini kita sedang bernegara. Sisi subjektivitas, gue mau orangnya pemalu. Lah, ini sedang bernegara. Lu hilangin dong malu lu. Gue mau orangnya pemalas. Jangan dong, kita sedang bernegara. Gue sebel sama dia. Antar kepala dinas misalkan lagi ada masalah, itu hilangkan. Karena kita sedang bernegara. Dan bernegara itu tidak mengedepankan aspek subjektivitas. Hilangkan tuh. Contoh, saya kemarin dalam kondisi kaki pincang, karena asam urat saya kambuh. Tapi kan dalam konsep bernegara, saya datang ke sini. Artinya mengutamakan tugas. Betul. Itu. Kata kuncinya itu, Jangan faktor subjektivitas yang kedepankan. Jangan gue sebel sama dia. Itu kan subjektif, bukan objektif. Gitu, Mas. Pak Iban, asik juga ini ternyata Pak Iban ini
asik lah kita. Kita pengen tahu nih, Bapak sebelum menjadi anggota Dewan, pengalaman atau latar belakangnya bagaimana Pak, sehingga bisa masuk jadi anggota Dewan, memutuskan untuk masuk ke politik itu. Ya. Bagaimana dulu ceritanya Pak? Memang saya belajar politik dari zaman kampus, berorganisasi Kampus di mana Pak? di UIN Bandung. UIN Bandung. Saya aktif di PMII, aktif di baik. organ taktis, di organisasi Indra, terus aktif diskusi dan lain-lain. Dan saya belajar politik itu dari tahun 2003 karena orang tua saya di politik juga. Oh gitu, memang ada ini ya. Dan saya juga pernah mendirikan LSM Lingkungan Hidup dan membuat klub-klub diskusi sama teman-teman mahasiswa. Dan tapi saya kerja. Saya kerja di swasta, di properti. Oh, properti. Iya. Dan saya kerja artinya ketika saya ber-LSM dapur saya aman lah, gitu, supaya saya tenang. Itu mungkin alasan lebih karena hobi. Panggilan hati. Iya, panggilan hati. Akhirnya saya berpolitik di Gerindra dari tahun 2016 dan berkesempatan untuk buat caleg baru 2024. Caleg, dapil 6. Dapil 6 Kabupaten Bekasi, langsung masuk. Alhamdulillah langsung masuk. Begitu. Berarti 2016 sampai 2024 lebih hanya di organisasi aja. Ya, di 2016 saya sekretaris partai. Saya ditugasin jadi Bapilu di 2019 dan 2024 ya saya minta pengen nyalek juga dong gitu ya. Apa sih Pak yang membuat Pak Iqbal selain tadi ya karena mungkin lingkungan orang tua yang memang sudah berpolitik, apa sih yang membuat Pak Iqbal memutuskan saya mau ke fokus atau lebih baik meluangkan waktu lebih banyak di politik gitu? Ya. Kemarin saya ngomong sama teman-teman, jadi anggota dewan tuh ada rasa malas dan bosan dan ada juga marahnya. Tapi saya ingat saya pernah zaman pileg itu nggak tidur, kurang duit, capek, marah, kecewa segala macam, pengen jadi dewan. Ketika jadi dewan saya malas-malasan. Saya ingat tuh zaman perjuangan. Ini manusiawi itu Pak. Ini manusiawi, tapi kita harus balikin. Oke. Ketika jadi dewan yang dulu gua kejar-kejar nih, gua nyari masa, ngeluarin duit, semua kita keluarin sumber daya, bikin spanduk, bahkan berantem gitu. Tapi ketika jadi dewan, kita malas-malasan, nggak sesuai apa yang kita harapkan. Saya balik lagi introspeksi bahwa kenapa sih menjadi dewan? Ini mungkin berawal dari daya kritis ya. Kita selalu gelisah melihat hal-hal yang tidak sesuai gitu. Kegelisahan ini mungkin yang muncul ketika ini kok jalanan jelek amat. Termasuk ketika orang tua saya masuk rumah sakit dipersulit. Keponakan kita, tetangga kita masuk kerja susah. Terus cuma bikin KTP jadi ribet. Ini kan ada hal-hal yang perlu diberesin. Tadi orang nggak punya akses kekuasaan dipersulit. Bukannya sekarang kita mentang-mentang nih masih mumpung, tapi inilah yang menjadi pilihan saya. Akhirnya saya harus ikut event politik, saya harus terjun di dalamnya. Dan mudah-mudahan saya masih ingat zaman dulu bahwa kasihan orang yang nggak kenal sama dewan, orang yang kenal bupati, nggak punya akses kekuasaan. Tolong orang-orang itu dan terbuka. Kayak hari ini saya punya prinsip siapapun yang WA saya balas. Tapi mohon maaf kalau balasannya nggak sesuai. Karena ada juga WA yang arahnya kita nggak tahu lah gitu. Pak, itu perjalanan masih panjang. Kota Kabupaten Bekasi pasti akan semakin berkembang. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Iqbal untuk warga Bekasi maupun untuk Pemda Bekasi dan ya hari ini ada batasan antara pemerintah dengan warga negara. Dalam konteks ini adalah masyarakat. Hari ini ada pemerintahan Kabupaten Bekasi yang isinya eksekutif dan legislatif. Ada juga warga masyarakat. Masing-masing punya peran, masing-masing punya wilayah kerja. Dan hari ini buat eksekutif pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif, kita sedang bernegara, lakukan langkah-langkah yang sesuai aturan. Itu satu. Yang kedua, ingat bahwa keberadaan kita di sini itu ada amanatnya. Apa amanatnya? Itu pasti tertuang. Tupoksi anggota dewan adalah 1, 2, 3, 4. Tupoksi bupati banyak, tupoksi kepades banyak. Dan warga negara pun sama. Jangan bosan-bosan ngasih masukan. baik. Karena mata kami cuma 2, terbatas. Tapi ketika masyarakat itu tersebar di semua wilayah, dan jangan bosan-bosan untuk memberikan masukan bahwa
Pak ini kurang beres. Ini jalan kami kurang licin atau masih jelek. Ini ada warga yang misalkan butuh bantuan yang belum tertangani oleh BPJS dan lain-lain. Ada rumah yang rubuh, itu silakan aja. Dan juga jangan pasif begitu. Ini warganya pasif, pemerintahnya cuek. Jadilah tuh barang. Nggak maju-maju. Daerah kita nggak maju-maju. Padahal potensinya Kabupaten Bekasi Luar biasa. Di luar Kabupaten Bekasi katanya industri inilah segala macam. Itu omong kosong. Saya bilang beberapa kali di forum rapat, sebangkit apapun Kabupaten Bekasi, semaju apapun Kabupaten Bekasi, sesejahtera apapun Kabupaten Bekasi, ketika masih kedengeran jalan jelek, itu runtuh. Masih ada orang yang tidak tertangani kesehatannya, itu pasti runtuh. Pasarnya masih jelek, itu runtuh. Apalagi di pinggir jalannya masih banyak sampah, itu runtuh. Semaju apapun, sebangkit apapun, sesejahtera apapun, itu slogan atau orang Bekasi. Tapi kalau nanganin sampah aja kita nggak beres-beres, itu runtuh slogan itu. Itu konsepnya Pak. Nah, pelan-pelan kita beresin. Saya selalu bilang ke teman-teman, tahun 2007 saya pernah bilang, Bekasi Belatak, Bekasi Rungsep, Bekasi Cembetrek, Bekasi Acakadut, Bekasi Ngelekeb. Saya bilang kepada SLH waktu itu, kenapa 2007 saya bikin kaos, masih terjadi tahun 2005. Kemana aja teman-teman? Dari saya umur 27 tahun, sekarang umur 45 itu masih terjadi. 18 tahun. Ini kenapa masih seperti itu? Artinya kan, kalau bisa masalah di Bekasi selesai. Dan saya simpulkan hari ini, karena koordinasi antara SKPD itu lemah. Itu aja. Entah, kita ngerti lah. Saya nggak mau bicara yang subjektif lah. Nanti kita tanya ke ahlinya. Itu kan subjektif. Iya. Objektif aja, silakan koordinasi yang baik. Itu aja selesai. Toh masih seragamnya sama kok, komplek masih sama, kok susah banget koordinasi. Baik, terima kasih Pak Ridwan Aidin, Pak Ketua Komisi 1. Sampai jumpa lagi bersama podcast kami bersama anggota-anggota Dewan yang lain. Terima kasih. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.